Nah, Zep Friends, menjelang akhir tahun ini kita beruntung loh karena pemerintah kita sedang memberikan masa penawaran SBN Retail seri Sukuk Tabungan 007. Hai Zep Friends, ketemu lagi dengan aku Prita Gozi di Zep Finance TV. Apa kabar? Rasanya baru kemarin kita mengupload video evaluasi keuangan akhir tahun di Zep Finance TV. Sekarang tahun 2020 udah mau selesai juga. Nah gimana Zep Friends? 2020 kamu? Emang luar biasa ya. Ternyata banyak sekali tantangannya dan struggle-nya juga. Tapi aku mau kasih tahu satu hal, pasti banyak pelajaran loh dari tahun 2020 ini untuk kita semua. Nah, aku sekarang mau sharing nih. Jadi, bukan cuman untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Zep Finance dan tim. Itu banyak banget pelajaran, tapi pelajarannya aku mau ambil yang positif aja dong. Yang kira-kira tuh menambah keberkahan lah untuk kita semua. Jadi, aku mau tulis ada 3 keberkahan yang kami peroleh selama tahun 2020 ini. Dan aku mau ajak kalian juga menuliskan hal yang sama. Oke, jadi kita mulai yang pertama dulu ya. Jadi meskipun lagi masa pandemi seperti ini, tim Zep Finance itu sekarang menjadi lebih resilient. Jadi resilient tuh jadi kita tuh bener-bener udah nggak mikir, ya udahlah kita do apapun yang kita bisa lakukan. Kemudian kita mikir pivot lah pastinya supaya kita kemarin tetap bisa tetap berjalan lah. Dan ternyata dari pivot itu kita sekarang jadi punya online platform untuk bisa ketemu dengan banyak Zep Friends di seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri. Jadi aku mau taruh nih satu sebagai pengingat. Resilient. Oke. Yang kedua, aku juga mikir nih kayaknya ya tim kita tuh selama tahun 2020 ini itu jadi lebih struggle, lebih gampang berjuang. Fighting spirit. Nah, fighting spiritnya nih oke banget. Jadi semuanya nggak gampang nyerah. Semuanya tuh go. Istilahnya tuh gitu. Apapun kita kerjain, selama kita masih bisa, pasti kita bisa. Nah, ini dia nih yang kedua. Nah, yang ketiga, coba aku pikir-pikir lagi ya. Kayaknya sih sekarang untuk diri aku sendiri, aku jadi banyak bersyukur. Kenapa? Soalnya sekarang nih meskipun aku adalah ibu bekerja, aku lebih sering ketemu dengan keluarga. Kemudian aku juga lebih bisa banyak spend time dengan anak-anakku juga. Nah ini nih suatu kemewahan nih buat aku dan juga untuk pasanganku. Nah itulah kira-kira 3 keberkahan yang kita peroleh selama tahun 2020 ini. Aku rasa semua orang pasti akan memiliki keberkahan yang berbeda-beda. Tapi yang paling penting bagaimana kita mensyukuri keberkahan tersebut. Tapi kita juga harus tetap belajar dong di tahun 2020 ini. Apa sih yang bisa kita pelajarin supaya tahun 2021 kita menjadi lebih baik lagi? Simak selengkapnya di Zep Finance TV. Nah Zep Friends, aku mau ajak kalian semua nih untuk mengevaluasi kira-kira dari pelajaran-pelajaran yang kita peroleh selama tahun 2020, apa sih yang bisa kita lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Jadi di Zep Finance nih kita udah bikin evaluasi nih biasanya tentang apa aja. Pertama, gimana Zep Friends aset kita, nasibnya sekarang seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah kita jadi terlalu banyak belanja? Gara-gara keseringan from home, apa-apa jadi gampang klik, check out deh. Sampai akhirnya kita nggak tahu kemana larinya uang kita. Dan yang paling terakhir, sudahkah kita menggunakan uang dengan bijak? Nah, aku mau ajak kalian untuk menganalisa beberapa kesalahan-kesalahan keuangan yang kerap terjadi juga nih Zep Friends, terutama di tahun 2020 ini. Yang pertama, kita tidak tahu kemana larinya uang yang telah kita peroleh dengan susah payah. Nah, ternyata nih ini sejalan dengan hasil research di Singapura yang katanya 53% dari kaum milenial yang memiliki pengeluaran sama dengan penghasilannya
itu masih nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan 24% dari kaum milenial ternyata memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilannya. Bahkan ini lebih parah lagi, 23% dari kaum milenial itu beneran nggak tahu kemana aja larinya penghasilannya. Jadi Zfriends, sudah tahu belum penghasilan kalian larinya kemana saja? Yang kedua, ternyata kesalahan kita adalah selama ini kita tidak suka belanja aset tetap. Jadi kalau ditanya, gaji dipakai buat apa? Pengalaman dong mbak, liburan dong mbak, ini dong mbak, konser dan sebagainya. Which is nggak apa-apa sih. Tapi tahu nggak kalian bahwa semua pembelian-pembelian itu ternyata tidak ada satupun yang masuk ke dalam daftar kekayaan atau aset kita. Nah, bukannya nggak boleh, tetapi kita harus lebih seimbang. Yang ketiga, ternyata nih kita sekarang jadi lebih bersyukur ya, lebih menghargai rumah tinggal yang kita miliki. Tapi ternyata tidak semuanya bisa melakukan itu karena selama ini banyak banget orang yang menunda pembelian rumah tinggal. Nah, rupanya pembelian rumah tinggal itu memang menjadi salah satu faktor penting dalam keuangan kita, baik yang masih lajang maupun yang sudah menikah. Nah, tahu nggak sih bahwa ternyata pembelian rumah tinggal itu menjadi salah satu aset kita yang paling besar. Bukan hanya kita bisa nikmati sehari-hari seperti di masa pandemi ini, tetapi juga bisa menambah aset kekayaan kita. Yang keempat, ternyata banyak banget nih Zfriends, dari kemarin nih kesalahannya adalah terlena dengan cicilan dan pinjaman. Jadi sebagai generasi yang katanya ini tergolong konsumtif, milenial itu kan memang punya banyak hasrat untuk belanja, which is good, gak apa-apa. Tapi masalahnya adalah saat mau belanja tapi belum punya uang Zfriends. Jadi yang dilakukan adalah mengambil uang dari tempat yang sebenarnya belum menjadi milik kita, yaitu dengan bantuan cicilan. Nah, sudahkah kita bijaksana dengan cicilan yang kita ambil? Terakhir nih Zfriends, ternyata banyak sekali nih dari kita yang masih belum mengalokasikan bukan hanya dana darurat, tapi juga dana pensiun kita. Nah, sekarang giliran sadar, wow rupanya aku belum punya aset investasi. Mudah-mudahan nih, gara-gara tahun 2020 ini, kita jadi lebih mindful lagi. Saat kita memperoleh penghasilan, kita tahu bahwa kita bukan hanya perlu untuk belanja, tetapi juga dialokasikan untuk investasi. Nah Zfriends, tadi kan udah kan dengar ada 5 kesalahan yang biasa kita lakukan sehingga tahun 2020 ini menjadi susah banget buat kita. Nah aku mau mengingatkan, kesalahan terakhir itu adalah kita lupa mengalokasikan dana untuk investasi. Padahal Zfriends, yang namanya episode di Zfinance TV ini yang bahas tentang investasi banyak banget. Dari mulai gimana cara memilih investasi, investasi apa saja yang paling baik untuk kita, kemudian sampai gimana caranya kita start investasi untuk pemula, itu udah banyak banget. Nah, aku saat ini mau mengingatkan kembali ada salah satu instrumen investasi yang penting untuk kita semua, yaitu surat berharga negara retail. Nah Zfriends, menjelang akhir tahun ini kita beruntung loh karena pemerintah kita sedang memberikan masa penawaran SBN Retail seri Sukuk Tabungan 007. 8 keuntungan berinvestasi di Sukuk Tabungan. Pertama, pokok dan imbalan dijamin oleh negara. Kedua, tingkat imbalan kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. Ketiga, imbalan mengambang mengikuti perkembangan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate dengan jaminan imbalan minimal atau floating with floor, imbalan yang didapatkan sebesar 5,50%. Keempat, imbalan dibayar setiap bulan. Kelima, early redemption tanpa dikenakan redemption cost oleh pemerintah. Keenam, kemudahan akses transaksi sistem elektronik atau online. Ketujuh, produk sesuai prinsip syariah. Kedelapan, berpartisipasi langsung membangun negeri. Melalui penerbitan Green Sukuk Retail, Sukuk Tabungan seri ST007, pemerintah akan membiayai proyek ramah lingkungan. Masa penawaran ST007 dibuka hingga 25 November. Langkah dan informasi selengkapnya bisa diakses di kemenko.go.id/sukuktabungan. Dari diri untuk bumi, sudah saatnya investasi untuk negeri.
Nah, Zep Friends, gimana? Timbul lagi kan semangatnya? Harus dong, selama kita masih ada kesempatan, kita pasti masih bisa memperbaiki keuangan kita. Zep Friends, seperti yang sudah sering banget Zep Finance katakan, jangan cari yang tidak ada, nikmati yang di depan mata. Di depan mata kalian sedang ada penawaran sebuah investasi yang terbaik, dan ini bisa menjadi modal awal kita untuk 2021 yang lebih baik lagi. Semangat menyambut 2021. Saya Prita Gozi dari Zep Finance TV. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semua. Dadah!